Bismillahirrahmanirrahim. Sabara. Wa an Abi Kabsata Umar bin Sa'dil Anmari radhiyallahu an annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Salasatun uqsimu alaihinna wa uhadditsukum hadisan fahfaduhu. Ada pesan minta dengan bahasa Indonesia. Insyaallah lugat dengan bahasa Sunda, uraian insyaallah dengan bahasa. Karena keaduban kaguru san supaya ngaindahkeun karena bahasa Pasundan. Luruhur Sunda. Jadi silahkan dengan uraian insyaallah dengan bahasa Indonesia seala kadar. Salasatun uqsimu alaihin. Silu tabiat baik. Silu kebiasaan hade. Perilaku hade. Uqsimu alaihin. Anu berjanji kami alaihin. Janjikan kami alaihin. Berjanji kami atau bersumpah. Artinya ngayakinkan kami alaihina kana tilu tadi sol. Wa uhadditsukum hadisan. Jeung nyaritakeun kami karanjeun hadisan kana cerita. Fahfaduhu mangkar kudu ngahafal. Kudu hafal kana itu hadis. Kana itu hadis. Ulah sampai hilang. Dicatat, diapalkeun, disampaikan. Mana koso malu abdin. Pertama, mual ngurangan malu abdin harta hamba, kekayaan hamba, min sodakotin karena sodako, dina marga sodako atau bahasa. Wala zulima abdun
jeung teu didolimi abdun hamba. Madlimatan kalawan kamadlimahan kadoliman. Sobaro anu sobar abdun alaiha kana eta madlimah. Illa zadahu Allahu izzan, kecuali sekolot angin zadahu Allah namahan ruka eta abdan Allah fa'ilna zada izzan kana kamuliaan keagungan. Wala fatah abdun baba mas'alatin jeung fataha ngabukakeun abdun baba mas'alatin kana pintu minta-minta illa fatahallahu alaihi kecuali kajaba angin fatahallahu membukakeun Allah alaihi ka abdin baba faqrin kana pintu kapakiran. Au kalimatan nahwaha yisak rawi sak naha illa fataha atawa illa kalimatan tidak ada illa fataha atawa illa kalimatan nahwaha sakromi nasarah ayqala fatahallahu alaihi baba faqrin au qala kalimatan nahwaha gitu kan atau ngadahunarkeun illa kalimatan nahwaha. Nasaraya Darul Falihin ay qala fatahullahu alaihi baba faqrin aw qala kalimatan nahwaha. Tawang ada teh kana kalimah misil itu kalimah. Wa hadithukum hadisan fahfadhu sekelas tadi mana jeung nyaritakeun kami ka aranjeun kana hadis carita fahfadhu mangga kudu ngahafal aranjeun hafalkeun atau ngaraksanya kana eta hadis. Kola Nabi payana ada Nabi inamad dunya li arbati nafarin inamad dunya hanya atau pasti dunia itu li arbati nafar itu tepikeun opat nafar opat golongan, opat kelompok, kumpulan,
nu lebih tina 10. Tadi sebutna nafal. Kesimpulan perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiga perkataan anu yakin benar. Pertama, perkataan mana koso malu abdi min sodakotin. Harta bana yang disedekahkan itu menjadi penyebab turun barokah. Tidak mengurangi pemilikan harta, aset, tidak. Bahkan di mana aset diinfakkan, disedekahkan, itu akan menjadi penyebab barokah. Barokah itu bertambah-tambah harta. Jadi kalau logika bodoh, di mana harta diberikan kurang. Padahal menurut syar'i itu bila mana harta dikeluarkan akan bertambah. Barokah. Harta yang ada itu teraksa dari segala kerusakan, kebakaran, dan lain-lain. Itu jaga itu harta bana dengan sedekah. Kerusakan harta bana jaga. Kedua, bila mana hamba didolimi, dengan kebadamahan, kedoliman, didolimi jiwana, didolimi hartanya, didolimi kehormatannya, difitnah. Di sana ulama ada di agama-agamanya fitnah. Sabaru alaiha, hamba itu sabar. Didolimi jiwanya, hartanya, kehormatannya, didolimi. Tapi terus menerus itu orang hamba itu sabar. Illa zadahullahu. Kedoliman itu menjadi penyebab ditambah-tambah keagungan itu hamba. Diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Tuh, itu kedua. Itu pasti. Kata Rasul tadi, uksimu alaihim. Yakin artinya itu. Akan bukti. Harta dikeluarkan akan menjadi penyebab berkah. Hamba didolimi, tapi sabar. Pasti itu hamba diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini. Maka santai-santai. Kiai, hajingan. Pastilah. Jika mengasuh umat, mengasihi umat,
Pasti. Itu kan ada musuh iblis setan. Menggoda. Datang godaan, tantangan, halangan, rintangan. Nah, itu pasti itu. Sebab sumpah iblis itu gitu. Maka kekuatan sabar itu jadikanlah kekuatan. Sabar. Bila mana ada sabar, bila mana ada sabar, turunlah pertolongan. Itu sudah pasti. Kalau ingin senang-senang, ya pasti. Ya pesantren penuh ku tantangan, rintangan dari keluarga, dari sana, dari situ, dari sini. Tapi alhamdulillah. Mulai bangun 83 sampai sekarang alhamdulillah dengan rahmat barokah pertolongan Gusti Allah. Mengancam itu, mengancam ini, menganggap agama palsu, agama itu dari keluarga, dari sahabat kadang. Jadi seguru kadang-kadang. Ini suatu kenyataan, bukti. Maka ada rajin di sana. Kalian harus semangat berjuang, semangat ngaji, semangat belajar, selamat amal, selamat nyampaikan, selamat bimbing umat, bawa umat, keselamatan, kemaslahan, kemenangan umat. Teruskan. Insya Allah, intan surullah yan, bila mana kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong. Dah, gitu. Izan, mereka bila mana tidak tobat, itu Allah kan menghadap. Bila mana kembali tobat sekira kata harus istirdo, syarat memitnah orang, syarat mengancam orang, menjatuhkan nama baik orang, harus ada tambahan syarat tobat, harus ada istirdo, minta ridho, istihlal, minta halal, kemukakan ke murid, lamun kiai di hadapan murid-muridnya, salah, aku itu salah, memitnah orang, memitnah dia, mengancam dia, mengatakan kotor. Nah, itu harus itu syarat. Ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahullahu ali baba faqrin. Nah, ketiga, ini pasti akan terjadi. Yakin ini akan bukti, kata Rasulullah. Bila mana hamba itu membuka pintu masalah di lain pertanyaan, artinya masalah minta-minta. Kiai, ustaz, siapapun sudah jadi biasa minta untuk kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri. Illa fatahullahu ali baba faqrin, kecuali Allah membuka pintu kefakiran di depan dia. Jadi ini membuka pintu kefakiran, maka harus orang berdiri. Tapi artinya kalau ada yang beri, orang yang kasih, orang yang membantu,
itu harus kita. Ya harus mandiri, ngaji, ibadah, usaha, latihan santri ke depan. Jadi kiai itu usaha. Artinya menutup tauma, menutup pintu kefakiran. Sarana agama harus dibangun oleh semua. Sarana kepentingan pribadi harus mandiri. Ini kan perjalanan. Itu perjalanan Darul Muwahhidin harus ngaji, usaha untuk bekal, ngaji bekal untuk memberi bekal kepada orang ngaji dan membantu. Coba secara gotong royong, mandiri, pribadi, gotong royong. Kau sampai mana kemampuan? Tidak terbatas. Wa hadisukum hadisan fahfadhu qala. Lain seperti tadi. Inamad dunya pastina arid dunya, hanya dunya li arba'ati nafar eta tetap bagi 4 kelompok. Abdin razaqahullahu malan wa ilman. Iji abdin hamba razaqahu anu tos ngarmaparinan ka hamba Allah Gusti Allah malan kana mal wa ilman jeung kana ilmu. Fahuwa yattaqi bihi fihi rabbah. Fahuwa mangka itu hamba fihi dinari mal dina hiji-hijina bajeng ilmu. Fahuwa mangka itu hamba yataki eta tak bertakwa hamba, jaga-jaga hamba bihidina hijijina ilmu robbahu, takwa karobbana katuhana pangeranana karobna wa yasiru fihi rahimahu jeung nyambungkeun itu hamba fihi dina itu hijina mal ilmu rahimahu karahimna kebarayaan wa ya'lamu lillahi haqqan dinyahu itu hamba lillahi. Kalau fidina itu ma na ilma jahizina amahanta hakon kana. Wahada mangkarai hamba madkur disebut tadi bi abdolil manazil eta nu aya dina pang utama-utamana tempat. Manazil teh manzil jamana manazil pirang-pirang tempat tina surga. Dunia itu adalah milik hamba. Ada hamba diberi ilmu, diberi ulama dan agnia.
alim goni. Orang itu alim, lagi goni, kaya. Karena lengkap ilmu dan maka dia itu takwa kepada Allah Tuhan. Bahwa ya taqiyullah. Karena dibimbing dengan ilmu hartanya, maka hartanya ditasarrufkan, digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi hite dina rizki. Itu sembarangan. Rizki nanti manfaat fillah, fisabilillah. Rizki nanti digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemajuan agama, memperhatikan yatim, fuqara, bukan dipakai maksiat, karena ilmu manfaat. Selain dari ayat taqwa, bayasilu fihi fahimah. Karena punya harta menyambungkan dengan harta kerohiman, kebarayaan, baik kebarayaan Islam, kebarayaan nasab, bersambung karena kekayaan, bisa membantu, bisa mengirim dengan harta itu, hubungan kerahiman itu terputus, manfaat karena alim dan goni. Dan orang alim itu tahu hak harta. Ada hak wajib seperti zakat, ada hak sunat mandub seperti sedekah mandub, ada lain-lain. Jadi hidup dengan harta karena keilmuan dan kehartaan. Fa'ada bi'aqtai manazil, maka orang tersebut, hamba tersebut berada di tempat di surga yang paling utama. Di abdolil mana karena ilmu amal dan melaksanakan kewajiban dan mandub, menjauhi keharaman mahdur. Hidup kena sabar, kena hartaban. Hidup keuhuwah Islamiyahan karena hartaban. Maju terus. Maka di akhirat akan ditempatkan di tempat terutama. Wa abdin razaqallahu ilman jeung kadua hamba razaqahullah anu ngarizkian maparinan ka hamba Allah ilman kana ilmu. Hamba diberi ilmu tapi walam yarzuqu malan, hana henteu maparinan ka eta hamba Allah kana mah. Alim ma'alim ajengan kiai ustad halingan teu goni teu kaya seperti si fulan keur alim teh mah goni.
Tapi bahwa mangka itu hamba sodikun eta anu sodikun niati eta anu bagus hade bener maksudna gitu. Maksudna sidkun niat hade niatna bener niatna bagus niatna. Yakulu lisan bicara lawa annali lamun sungguh sanyanali irteb kekuri malan harta. Artinya lamun bener-bener kuring boga naon harta. Lawa annali malan la amil tu niscaya pasti yakin ngalakukeun kuring. Amalkan kuring bi amali fulan karena amal si fulan nu tadinya alimnya naon teh ya kun cek bahasa orang mah hayang teuing urang seperti si fulan kiai ongko beunghar tafahua biniyatihi bahwa mangkare itu mana mangka itu hamba biniyatihi usabab niatna itu hamba. Bahwa mangharju amma fulan niatu eta niatna hamba beda. Amma fulan tadi nu kahiji niatu make binte. Ta niatu begitu. Niatu teu make mi. Niatu eta niatna itu hamba nu kadua. Yaitu fa ajruhuma mangka ari pahalana ganjaranana dua hamba tadi nu kahiji jeung nu kadua sawaun eta sama sarua tuh niat sab niat. Jadi ada hamba hanya diberi oleh ilmu tidak diberi kesugihan. Jadi alim tapi henteu naon goni. Alim tapi tidak goni. Tapi di hati di dalam hatina sidqun niat. Punya niat maksud nanti bila mana kaya seperti sebulan akan seperti si fulan. Sodako melihara sarana agama, memakmurkan kampung dengan sarana agama, hidup kampung karena harta. Ingin seperti si fulan. Hanya niat, punya niat, tidak sampai mati tidak terjadi seperti si fulan. Tah di akhirat fa ajruhuma sawaun, dia itu seperti si fulan, artinya di surga punya tempat nu terutama. Itu. Ini kemurahan Allah Subhanahu. Wa abdin rozaqahullahu malan jeung katilu hamba rozaqahu anu ngarizkian maparinan ka hamba Allah malan kana mal. Walam yarzuqhu ilman hana teu maparinan ka hamba ilman kana ilmu. Goni tapi teu alim. Kebanyakan orang
kaya tapi tidak punya ilmu. Fahuwa yahbitu fi mali bighairi ilm. Fahuwa mangga itu hamba yahbitu eta bertindak secara sempangan, bertindak semena-mena, imali dina hardana itu hamba bighairi ilmin kusabab tapanaon ilmu tadi layat taki fihi rabbah untuk menjadikan takwa fi dina hatana karobah karobu. Wala yasiru fihi rahimahu sing ngahubungkeun fi dina harta rahimahu kana karohimna kana rohimna itu hamba. Wala ya'lamu lillahi jeung teu apa teu nyaho hamba lillahi ka Allah fi dina harta hakon kana hak. Asal kata wala ya'lamu haqqan lillah teu nyaho kana hak Allah dina harta. Nyaho teu apa kana hak lillah milik Allah dina harta. Harus digunakan apa? Fahada mangkai rajun nomor katilu bi ahbasil manaiz panjajil eta aya dina pangburuk-burukna tempat-tempat. Jadi neraka tuh. Tai mata dulu siap. Jadi nomor ketiga adalah orang kaya, goni. Kenapa demikian orang tidak punya ilmu sugi kaya? Karena kesalahan orang tua. Mungkin. Karena kesalahan orang tua, maka jangan salah. Sekali-kali jangan salah. Harus orang tua mengirimkan anak incu ke pesantren. Harus pesantren. Diolah ke pesantren supaya umpama seperti kan tanah diolah tanah itu jadi subur karena dari pesantren. Jadi orang itu misil tanah, hati manusia itu misil tanah, bila mana diolah tanah bisa jadi subur, tapi bila mana tidak diolah tidak akan subur. Jadi kalau santri 3 tahun, 6 tahun, 10 tahun kamu itu jadi hati selai, hatinya seperti orang yang tidak pesantren. Diolah, dilatih segera akidah sunnah. Kepribadian Islam. Jadi pedagang Islam. Pejabat Islam. Jadi pemimpin Islami. Kenapa seperti itu? Karena tuh gersang hati saya. Kaya. Orang tua senang mempunyai anak kaya, tapi dibalik itu apa? Kaya. Maka harus utamakan ilmu. Santri semangat ngaji supaya ke depan supaya jadi orang sempurna. Kaya diberi harta dengan bahwa maka dia itu cara menggunakan hartanya bertindak secara serampangan. Tidak pakai aturan. Kusabab karena tanpa ilmu. Jadi utamakan ilmu. Utama mana harta dan ilmu? Ilmu. Bila mana ilmu bisa harta ngikut. Kedudukan oke kerajaan ikut. Maka orang yang cerdas, cermat, paham pasti memilih ilmu. Jadi karena tanpa ilmu layak takifi rabbah, tidak takwa kepada Tuhannya
ada rezeki, ada mal tidak digunakan untuk kebenaran, pasti maksiat. Banyak harta, banyak maksiat pasti. Senang anu, segala macam kemaksiatan bebas karena ada dorong, yaitu harta, Bang. Permabukan, zina, malahi, permainan, itu macam-macam segala. Karena kita itu gersang itu ada. Walayasilu fi rahimah, dan tidak menghubungkan kerohiman pada harta itu. Bahkan menyakiti saudara, menyakiti karena kerohiman. Dan tidak tahu hak harta milik Allah itu harus diapakan menurut Allah. Ada biasa di manajil, hamba ini berada di ahbasil hawaji. Paling terburuk tempat-tempat adalah adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa orang usahakan, bila mana tidak punya ilmu, punya harta kekayaan, dekatlah dengan ulama alim. Ya alim, saya punya harta, bimbinglah saya. Cegahlah saya bila mana harta saya yang digunakan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kami siap dinasihati, siap dibimbing, siap diasah, diasuh. Itu harus itu. Jangan jauh dari ulama. Harus jadi santri ulama. Itu ulama memisahkan ulama. Pasti ulama itu mencoba. Benar itu. Coba itu jangan. Dugaan mengira ulama itu seperti tadi ayat Toma, jangan, itu menduga. Jadi bisa selamat kaum agnia tanpa ilmu, harus jangan jauh dari ulama. Nanti diasah, diasuh, diasih. Boro-boro manusia dekat dengan ulama, anjing ashabul kafi masuk mana? Apa? Surga. Karena dekat ulama. Misalnya karena dekat ulama, fulan kamu harta banyak, jangan gitu, harus terima, jangan digunakan di jalan yang tidak diridhoi Allah. Zakat fulan berapa hasil usaha per tahun, zakat kan gitu, dibimbing. Pertanian berapa per musim, dibimbing. Itu ada gitu. Jadi jangan sekali-kali jauh dari ulama supaya agnia selamat, agnia maslahat, agnia selamat, agnia ada kemajuan dunia dan akhirat. Ya, itu obat. Kalau lepas dari ulama, wah seperti tadi. Kan ada ulama, ada agnia masuk surga duluan dari ulama. Karena ulama tanpa orang itu bisa tidak jalan. Misalnya pesantren. Karena pesantren memerlukan segala tempat, sarana, masjid, madrasah dan air, pesantren, kobong, lahan luas itu iya. Mau pakai apa? Listrik dibayar, air dibayar, itu iya. Karena mereka agnia, maka ulama jalan. Sarang mengajarnya, mengisi ayat nama pesantren, membina santrinya jalan. Jadi sebelum kiai itu dia yang masuk paling surga. Kenapa?
dia paling depan masuk surga karena seperti dia. Jadi kiai dari mulai pesantren masantren kiai jadi alim kiai karena si agnia jadi eta kiai itu jadi ajengan jadi kiai jadi alim karena hartana si dia tuh maka dia itu dimasuk ke surga duluan daripada kiai yang tadi. Nah, itu harapan. Maka jangan putus harapan. Mudah-mudahan jamaah ini yang agnia masuk surga karena kekayaan siap diawasi, dibimbing oleh ulama. Itu satu-satu jalan. Wa abdin lam yarzuqullahu malan wala ilman. Keempat habid wa bijing abdin kaopat habin lam yarzuqu teu maparinkeun ka eta hamba Allahu Allah malan wala ilman kana mah jeung lain. Jadi tidak punya ilmu, tidak punya harta. Lah, itu nomor berapa? Keempat. Tidak punya ilmu. Bapak. Wa huwa yaqul bahwa mangka itu hamba yaqulu eta nyarita hamba law annali malan lamun jika annali sungguh tetap ka abdi malan mah artinya bila mana kuring boga harta tuh itu lamil tufi bi amali fulan pasti yakin ngalakukeun ngalamakeun kuring pidina mal di amali fulan karena kelakuan si fulan nu tadi teh nyata fulan anu teu boga ilmu boga rezeki loba harta bana teu boga ilmu jadi pasek la amil tu fi bi al-mulan bahwa niatu mangkari fulan niatu eta niatna si hamba mangka ari amanah itu fulan teh niatu eta niat si hamba nomor kahwa pawizruhuma mangka ari dosana itu dua nana nomor ka baraka tilu jeung ka sawaun sama sarua. Yang nomor keempat tanpa punya tidak punya tidak punya ilmu. Nomor keempat tak tak ilmu. Tadi nomor ketiga punya tapi tidak punya ilmu. Tapi niatnya nomor opat. Mata ilmu. Kalau saya punya seperti si fulan nomor ketiga tadi, ingin seperti dia. Main bebas dia main karena punya harta. Ya, mabuk bebas. Mengadakan apa saja bisa karena harta bana. Jadi dosa apa wijru masawaun sama-sama kedua orang itu punya dosa sama dosa seperti yang tadi. Hai bodoh teh gitu bodoh teh. Bodoh. Maka alhamdulillah hadirin kudu bersyukur. Kalian harus bersyukur. Itu tidak semata-mata. Setiap homis hadir di tempat itu anugerah dari Gusti Allah. Itu tanda selamat hadirin itu ciri selamat. Diajali kita tidak ajali. Jadi orang celaka diajari sudah celaka, sudah tercantum orang itu akan celaka. Orang itu akan bahagia, pasti. Tandana bahagia di surga. Tapi dia apa kiamat? Hadirin cinta pengajian malam itu tanda.
Itu tanda. Tanda kan menerima asahan, menerima pasti aditunya apa? Asihan dari Allah Subhanahu. Diamini doa syukuri, Pak. Amin. Itu keselamatan, kemaslahatan dunia akhirat. Diamini, amin. Karena diajali, nah surah tercantum diajali, dia itu akan celaka. Sekampung Darul Muwahhidin tidak masuk masjid. Sekampung, saudara, bahkan saudara, sekeluarga, seturunan tidak mau. Nah, itu. Karena diajali sudah tercantum itu akan celaka. Tapi hadirin, alhamdulillah, dari Pamunggung, dari mana, dari Jawa, kadang dari datang. Insya Allah ini tanda keselamatan, hadirin, tanda dunia akhirat. Barang siapa yang menghadiri pengajian, kata Rasulullah SAW, mudahlah dia masuk surga. Tapi barang siapa sulit datang ke pengajian, tidak mau masuk ke pengajian, itu adalah sulit masuk surga, mudah masuk neraka. Itu harus yang disyukuri, hadirin. Mudahlah dengan istiqomah. Mudah-mudahan diberi ke istiqomahlah. Hayo marilah kita sama-sama orang bersama-sama tafirullah, kembali kepada Allah. Apalagi kalau melawan saya, melawan Darul Muwahhidin, kampung melawan. Bukan hanya tidak mau hadir datang, tapi melawan, bertentangan dengan saran-saran ilmu-ilmu yang disampaikan. Wah, itu mah celakana 2 kali cilaka, 10 kali cilaka. Misalnya dengan Ustaz tenang, bagus karena preman, saya akan ke depan bila mana membela santri Darul Muwahhidin, tapi ngaji tidak. Tapi saya akan membela pesantren Darul Muwahhidin, tapi cinta kuat, cinta belum ngaji, belum sholat, bahkan lebih baik karena orang itu daripada orang yang dikir pakai speaker la ilaha illallah melawan. Itu lebih. Kenapa? Sebab dia itu preman yang begitu berkata seperti itu akan husnul khotimah, tapi dia yang melawan saya akan keluar dari iman, keluar waktu sekarat maut tidak membawa iman. Itu lebih bagus karena preman yang mengekat itu daripada kiai yang menendang saya. Ngaji torikoh apapun berlawanan dengan saran-saran dan wahidin, itu lebih bagus preman yang mengatakan demikian. Sebab ada harapan dia itu akan husnul khotimah, tapi menentang, melawan itu akan su'ul khotimah. Itu ada. Itu sudah jelas tercantum dalam hadis. Bila mana orang piror dari ulama, piror dari perkataan ulama, piror di perilaku ulama, dicabut berkah rezeki, dicabut berkah usaha, terakhir bisa keluar dari dunia muka bumi, kembali ke mati dari iman kalawan tanpa membawa naon itu. Tapi preman di akhir kemudian akan sungguh sholat, ngaji, ngaji semua. Jadi anu mata aya nu cilaka mimiti buruk, tapi tungtung akhir ade bagus. Ada buruk mimiti, ada bagus, awalnya akhirnya buruk. Gitu.
Mudah-mudahan doakan sing kembali karena kebaikan saudara. Orang setempat karena kehasudan, karena kebodohan, karena ketakaburan. Coba. Sekali lagi hadirin, mudah-mudahan diberi keistiqomahan. Senang cinta ada di pengajian komisan di Darul dengan sungguh-sungguh ingin asahan asi ya. Mudah-mudahan hadis ini mendorong kesemangatan orang, kesemangatan ngaji, kesemangatan ibadah, kesemangatan kedekatan dengan para ulama,